warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah salat subuh, jemaah majelis yang mulia, alhamdulillah segala puji dan syukur atas limpahan rahmat dan nikmat Allah pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi Allah taufik, diberi Allah hidayah sehingga bisa berkumpul di dalam majelis yang mulia ini. Niat kita hadir berkumpul di majelis ini mudah-mudahan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, mengabulkan segala hajat kita, serta memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Mengambil barakah sebelum pembacaan kita, terlebih dahulu kita membaca Qasidatul Muhammadiyah dengan niat mudah-mudahan majelis kita ini mendapatkan berkah dunianya, berkah akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balagna qasida wa fi
سيد الشيخ عبد القادر جيلان والشيخ بدر البغدادي والشيخ محمد بن عبد الكريم الصمد المدني وصولهم وفرعهم وذريتهم ان الله ينفعنا بعلومهم واسرارهم ويعيد علينا واولادنا وذريتنا من بركاتهم شيء لله لنا ولهم الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah wa adana intifa'na bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhi. Qala al-musannif bismillahirrahmanirrahim. Pasal pada menyatakan sembahyang mayit. Sembahyang mayit itu sembahyang jenazah. Apa syarat-syarat sah sembahyang mayit? Yaitu ada 15 perkara. Ada 5 perkara. Yang pertama, segala syarat sembahyang itu adalah syarat daripada sembahyang mayit. Wudu, kemudian suci daripada hadas besar atau hadas kecil. Jadi kalau orang kada berwudu, kada sah sembahyang mayitnya. Ada sebagian keterangan kami mendengar dari sebagian guru, ujarnya sembahyang mayit itu berdoa. Jadi ujarnya adalah boleh kada wudunya. Buktinya lain, buktinya berdoa kada sembahyang, kada ada rukuk, kada ada sujud. Makanya sembahyang mayit itu boleh wudu ujarnya. Tapi mau ikat kita jangan mau mati. Tetap wudu kalau sembahyang mayit itu tetap wudu. Mana tahu pian ada mendengar keterangan bahwa yang mengatakan tadi boleh ujarnya sembahyang mayit kada wudu, itu jangan diumpati. Yang bujur tadi, yang pertama syarat sembahyang mayit itu yaitu syarat-syarat sembahyang yang biasa. Yang kedua bahwa adalah mayitnya orang Islam. Jadi kalau orang kafir kada sah disembahyangkan. Yang ketiga bahwa mayit itu sudah dimandikan atau ditayamumkan dengan syaratnya. Kalau belum dimandikan, belum ditayamumkan, kada sah nyembahyangkannya. Yang keempat, suci kapannya daripada najis sampai selesai sembahyang. Nah, ini yang dikhawatirkan kadang-kadang bila ada orang meninggal dunia, mungkin kecelakaan, keluar terus darah. Itu biasanya ada sebagian guru waktu memandikan tadi, setelah memandikan selesai, tuntung sudah nih lah, tuntung sudah. Sudah tuntung selesai dimandikan, habis sudah dilap-lap, ditutupi pakai kain bahalai atau tapih bahalai. Di situ juga ia menyembahyangkan. Ada juga dong kain. Ini kan syarat sah sembahyang mayit ini yang penting sudah dimandikan, walaupun belum dikapani. Yang penting sudah dimandikan, bersih sudah. Kadang-kadang minta maaf, sudah selesai dimandikan, dikapani. Nah, itu kalau biasanya kalau kecelakaan keluar terus darah, keluar terus kotorannya, lalu kita sembahyangkan, itu sembahyang kita tuh kada sah. Sembahyang mayat kita tuh kada sah apabila mayat tadi masih ada mengeluarkan najis atau masih ada mengeluarkan darah. Kecuali mayat ini normal saja, kada ada luka, kotorannya kada keluar lagi. Nah, itu caranya bagaimana? Lah, mandikan, dikapani, baru disembahyangkan. Kalau seandainya mayat ini luka, keluar terus darahnya, atau keluar terus kotorannya, maka caranya supaya lebih aman,
lah memandikan selesai, dilap-lap-lap, ditutup pakai tapih balai, sembahyang tangan ini. Kalau seandainya inya yakin, oh ini mau dikapani insya Allah kada keluar najisnya nih, ya silahkan kapani, disumbat aja, diandaki perban, dilem, dah kada apa-apa. Maka ulun sering memandikan orang mati yang setelah operasi itu. Ada hanya nih orang ini hanya operasi karena pendarahan meninggal dunia. Orangnya tua. Jadi ulun tanya ke dokter, ini kalau dibuka perbannya ini kayak apa operasinya? Oh, bahaya Pak Ustaz, bisa keluar terus darahnya. Nah jadi kayak apa? Ya dimandikan kayak biasa. Kemudian ganti daripada kulit yang kena perban tadi ditayamumkan. Selesai. Jangan dibuka, karena kalau dibuka tambah bahaya. Kalau tidak dibersihkan aja sekitar perbannya itu. Lah. Maka ada sebagian keterangan itu. Bila kita nih hendak meninggal dunia dalam keadaan normal, supaya jangan sampai kecelakaan, naudzubillah. Supaya jangan sampai dapat musibah. Lah, caranya bagaimana? Di antara amalannya itu banyaki membaca nang lakat ja'akum itu. Itu lakat ja'akum itu bukan sembarang amalan, itu diamalkan oleh ulama-ulama kita, guru-guru kita. Laqad ja'akum Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu dibaca sembahyang 3 kali kah, sekali kah, dibaca itu. Amalkan aja kita, insya Allah barokah hidup kita. Mudahan kita nih selamat dunia akhirat. Mudahan kita mati dalam keadaan wajar. Mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik, di tempat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kita kada tahu di akhir hayat kita nih kayak apa. Para wali Allah itu setiap malam kadang menangis. Di antara sebab mikirkan kayak apa aku kena mati. Coba kita pikirkan. Kita waktu kekanakan alhamdulillah nyaman. Nyaman kita waktu lagi halus. Sudah dewasa kita nyaman juga, sekolah kemana-mana. Sudah berumah tangga nyaman juga. Dicukupkan Allah rezeki kita. Waktu tua nyaman juga, tenang hidup kita, keluarga nyaman. Nah kita pikirkan kayak apa yang mati nyaman, itu darah sunting aja lagi. Kita lagi halus sudah nyaman, insya Allah. Waktu dewasa kita sudah nyaman. Waktu berkeluarga kita sudah nyaman. Waktu tua kita sudah nyaman. Nyaman kita, cukup aja. Nah yang kita pikirkan yang terakhir nih, kayak apa matinya, itu yang dipikirkan. Jangan kita hanya mikirkan hidup nyaman, mati nyaman nih kayak apa. Sekarang orang jarang memikirkan mati nyaman, yang penting hidup kayak apa nyaman. Makanya semuanya dilanggar terus. Halal haram hantuk. Kada tahu ampun orang hantuk terus, hantuk terus. Kenapa? Di antara sebabnya ya tadi lah kada ada tapi kirakan kayak apa matinya Pak. Supaya ditakdirkan oleh Allah Ta'ala mati dalam keadaan nyaman, dalam keadaan waktu yang nyaman yang baik. Itu diantaranya kita sering mengamalkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum tadi. Itu diamalkan aja di sembahyang. Ulun selalu baca itu. Lah selalu baca.
Yang kelima, syarat sembahyang mayit bahwa mayit yang hadir itu berada di hadapan orang yang menyembahyangkannya, sekalipun pada kubur, dan jangan jauh antara mayit dan yang menyembahyangkan itu lebih daripada 300 hasta. Bila lewat daripada 300 hasta, kada sah sembahyang mayitnya. Misalnya nih, mayitnya di luar, di sini nyembahyangkan, ada lah 300 sahasta tuh kayak ini buat sahasta, lain sakilan lah, sakilan kayak ini. Sahasta tuh dari ujung jari sampai sahasta, sampai 300 hasta. Bila lewat daripada 300 hasta, ada sah sembahyang mayitnya. Maka waktu menyembahyangkan mayit itu, cara kita menyembahyangkan mata ini ada dua cara memandangnya. Yang pertama, waktu menyembahyangkan mayit, mata ini memandang ke arah sujud. Yang kedua, boleh mata ini memandang kepada mayit tadi, jenazah. Itu aja, dua tuh aja. Amal ke atas Pak Ustaz, jangan. Kalau ketariknya pulang di bawah ini. Apa ke atas ya? Mandang Allah Akbar. Boleh ke jenazah tadi, boleh ke tempat sujud. Lah, itu sunnahnya tuh. Telah menjazamkan oleh Imam Ad-Darimi dan lainnya bahwa mayit jika tiada dapat dimandikan, ada orang mati ngalih dimandikan, seperti orang yang terbakar, naudzubillah, sehingga jadi debu. Orang ini mati terbakar jadi debu, atau dimakan oleh harimau, dimakan harimau habis tinggal gigi hasil pengawet, atau jatuh ia pada sungai sehingga tidak ditemukan, sehingga tiada kuasa untuk mengeluarkan mayit tadi daripadanya sungai, niscaya sunnah disembahyangkan atasnya karena memeliharakan daripada kehinaan mayit dan karena menyenangi bagi ahli kerabatnya mayit. Bahkan telah menyebut akan yang demikian itu oleh setengah ulama yang mutaakhirin. Disembahyangkan sembahyang gaib. Maaf aja sih itu meninggal kayak apa? Gugur ke laut. Seminggu sudah ada tatamu, nah, tetap sembahyangkan, tapi sembahyang enggak, sembahyang gaib. Jangan tadi disembahyangkan. Maaf aja sih itu meninggal karena tanggup harimau bahalang gitu. Bahalang harimau nagung. Nah, maka pada waktu itu tetap kita dianjurkan untuk menyembahyangkan. Nah, ini orang ini debunya aja ada lagi nih, nah. Debunya aja lagi ada. Orangnya habis sudah. Nah, tetap kita menyembahyangkan. Sembahyang enggak? Sembahyang gaib. Jangan kada disembahyangkan. Karena yang pertama hikmahnya menyembahyangkan mayit yang tadi itu supaya memelihara, menjaga daripada hinanya mayit ini. Karena kalau kada disembahyangkan sudahlah matinya kayak itu, walaupun secara zahir matinya ini mengganaskan, tapi secara hakikat orang nang kayak ini mati syahid akhirat. Mati syahid akhirat, arti syahid akhirat selamat di dalam kubur, dari mulai masuk kubur sampai kena dibangkitkan nyaman aja dalam kubur itu syahid akhirat. Tapi kan secara zahir kita rasa kada nyaman melihat orang nang mati karena utang harimau, karena makan buaya, mati terbakar. Maka supaya menghilangkan kehinaan tadi disembahyangkan, yaitu dengan cara menyembahyangkan mayit secara gaib, secara nang kayak biasa sembahyang mayit yang mayitnya kada ada di hadapan kita. Paham ya lah sembahyang gaib kan? Nah, sembahyang gaib itu sama aja sembahyang mayit biasa, niatnya aja beda. Lah, caranya sama aja. Kemudian berapa rukun sembahyang mayit? Yaitu ada 7. Ini kadang-kadang kasihan kita melihat ada keluarga meninggal, inya di belakang di luar masjid, kada nyembahyangkan. Ditakuni, kenapa? Kan kada nyembahyangkan mama atau abah tak?
Aku kada bisa guru jangan. Sayangnya nih nah, diisi anak kita mati kada bisa membayangkan. Siapa nang salah? Ya kita salah juga sejujurnya. Karena membiarkan anak tadi kada paham nang cara membayangkan mayit. Senang mayit tadi apabila anaknya seorang membayangkan, apalagi anaknya nih yang jadi imam. Makanya yang paling afdal jadi imam itu anak mayit kalau anaknya bisa. Yang paling afdal memandikan mayit itu anaknya. Yang paling afdal mentalkinkan mayit itu anaknya. Yang paling afdal menguburkan mayit itu anaknya. Lamun sampai anak kita berempat lalakian inya nang mengurus kita untungnya. Pada perlu ya orang lain kami cukup baiknya, masya Allah. Alim keempatnya alim kan kayak apa? Tapi guru aja anak ulun berniat cari minantu nang alim. Bila ada nang melamar anak pian nang gadis tadi, orangnya alim berilmu, pahamlah, lah jangan mahal-mahal jujuran. 80 juta cukup baik. Orang alim melamar anak gadisnya, orang soleh melamar anak gadisnya, dimahalinya pulang jujuran mongol benar. Kabila lagi, nang kain ini kabila lagi. Saudara anak kita kada ada nang alim, barang menantu alim. Amun cucu belum tentu lagi, nang menantu ini pasti sudah. Ibarat tadi sejahat-jahat menantu, amun kita meninggal inya 4 jauh urus tadi. Apalagi nang menantu ini saleh, narannya pulang saleh bangkong benar. Murahi jujuran buai. Orang 20 juta, membagian sini ini berapa jujuran buai ini? Nggak tahu lah, betakun. 30 cukup lah. Kemurahan 40 ya Pak. Bila orang 40 juta, ibu 15 juta ya dia. Cukup nukar tilam seadanya. Bila tilam mahal tikar aja diampar. Ada 3 bus di bawahnya. Ini bama mahal, bersaingan jujuran. Apalagi tetangga 40 juta. Wah gengsi, awak nih kurang 40 juta. Aku jangan banyak imai nih. Aku abahnya imai aja. Mun anak kita tuh mun kada 50 juta kada kawinkan ya. Apa aja abahnya imai? Tetangga kita 40 juta tahu lah ya. Amun kita kurang 40 juta di mana mu hama hendak baharatnya. Nah hendak kawin si imainya nang sibuk mamaknya. Kayak anak tuh diulahnya model kayak barang. Kalau anaknya ini dianggapnya bujur anaknya, dia kada memandang jujuran tadi. Yang pandang apa? Abahnya, aku kada akan ngawinkan si imai ini amun calon menantu kita kurangnya kada berilmu. Nah, ini nang paham di ilmu nih nang mintuha ini. Lah, marahnya kada sugih abah muai, yang pentingnya berilmu. Banyak saja tunah nang kada sugih imbah kawin lantaran berilmu, sugih daripada mama abahnya, kan? Lah, tidak usah takutan. Nabi sudah menjamin apa aja Nabi? Man nakaha lillah istahaqqa wilayatullah. Siapa yang kawin karena Allah, arti karena Allah ini apa? Aku amun kada kawin bepacaran terus, bejinah terus, macam-macam maksiat. Amun kada kawin pikiran layau terus, amun kada kawin ibadahku kada semangat, taumot aja. Apalagi melihat orang dua lagi bini ke masjid dan sangat kedinginan berunda. Ya Allah, hatiku bimbang ya Allah, amun aku kada kawin ya Allah. Lalu inya kawin karena Allah, insya Allah nang kawin kayak ini benyaman aja hidupnya, selalu dapat pertolongan Allah sampai ke mati, bersugih dunianya nyaman, akhiratnya nyaman. Nah sekarang Pak Ustaz pertanyaannya kayak apa adalah amalan supaya dapat minantu orang alim. Nah ini amalannya nih bolah amalannya nih dicatat baik-baik nih nah dicatat. Amalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dibaca setiap hari 111, berarti 3 kali satunya 111 kali. Itu amalannya supaya hendak dapat menantu orang soleh.
111 kali. Jangan lebih, jangan kurang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dibaca 111 kali sehari, insyaallah ada aja Allah kirimkan menantu nang saleh tadi. Takoni kalau narannya saleh kah kada? Maksud Allah itu bukan narannya nang saleh, orangnya yang saleh. Ini ditakutnya saleh aja. Nah cocok aja sudah aja. Walaupun narannya saleh, umumnya ada saleh, ada mau juga. Bontong benar. Namun ada sebagian kampung itu di daerah Banjar itu beristilah betawar. Hendak lija ikam dengan anakku ya. Betawar, ke anak-anak muda yang saleh ini nah. Ditawari anak gadisnya coba, makanya sunnah hukumnya kita nih termasuk kita nang gadis ini menawarkan diri ke orang soleh itu sunnah hukumnya sebujurnya. Cuman kan gengsi boleh, gengsi kita ya setidaknya tadi ada kode lah, ada kode tadi. Nah, bila melihat nang si saleh ini ya, itu kode nah. Oh baju dari si saleh ini hendak anakku ini nah. Begini kan sepan kan mau ungkapkan betul-betul. Padahal sunnah itu menawarkan diri ke orang soleh itu sunnah. Lah, karena kan coba lihat Rasulullah SAW. Abu Bakar Siddiq menawarkan anaknya. Ya Rasulullah, ini anak ulun kawin ini. Nah. Banyak lagi yang lain kisah-kisah sahabat yang menawarkan anaknya kepada Rasul SAW. Kalau kita diisi anak, sayang dengan anak gadis, dari mulai halus kita jaga. Kita didik dengan pendidikan agama yang baik. Tiba-tiba kita biarkan dia menikah dengan orang yang salah, bukan saleh. Kasihan nang bini berjalan berjilbab, nang laki bersalawat hamdah, becok lah. Ada juga. Kenapa? Salah memilih tadi. Maka amalkan yang tadi itu baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Dan itu amalan itu pula supaya kita ancap dapat menantu. Nah, itu. Kadang-kadang kita gelisah ya boleh. Anak gadis nih ngapa nih gak ada kawin-kawin. Nah, itu diantara amalannya itu. Setiap hari dibaca 111 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, dibaca. Dan dapat jadi menantu yang soleh. Yang pertama rukun sembahyang niat seperti sembahyang yang lain, maka wajib menyertakan niat itu dengan takbir yang pertama dan wajib meniatkan pardunya sekalipun tiada disebutkan pardu kifayah, dan wajib atas makmum berniat mengikut imam. Jadi kalau sembahyang yang lain, sembahyang 5 waktu itu makmum sunnah menyebutkan mengikut imam. Misalnya nih kita sembahyang maghrib jadi makmum Allah dalam hati sengaja aku salat fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam, menyebut mengikut imamnya itu hukumnya sunnah, tapi itu sembahyang biasa. Kalau sembahyang mayit nang si makmum ini menyebut mengikut imam itu hukumnya wajib. Artinya bila ada disebutkan makmuman atau ada disebutkan mengikut imam, maka tidak sah niatnya tadi. Kalau tidak sah niatnya, berarti sembahyang mayatnya pun tidak sah. Jadi yang pertama niat itu kayak biasa ya. Allah dalam hati. Saya aku sembahyang mayit, 4 takbir, fardu kifayah, mayat laki-laki lah, 4 takbir, fardu kifayah, makmum karena Allah Ta'ala. Sebutkan mayatnya, lelaki kan begini. Dan namanya kada perlu disebutkan. Saya punya membayangkan ini mayat Abdurrahman, pas aku dihiga, apa juga aku? Orang matinya Abdurrahman bin Umayyah. Jadi tersinggung aku kan, singgung. Nah, jadi jangan disebutkan namanya tadi. Kalau kau kawan dihiga tadi Abdurrahman, kan cari kaplangnya mbak. Kita ngeri tuh baik, kematian nih ngeri kita. Ya Allah, mudahan waktu kita nih banyak beramal tuh nah. Ya kita dunia gawi juga. Mun sudah mati kata kawal lagi berkumpulan kayak ini. Malam tadi mau ngopi ngeteh telur dengan kawan. Sekali pagi tajak kawan bendera hijau di hadapan rumah, ya Allah. Mun sudah tertajak bendera hijau tuh raung, melihat
Jangan bendera merah putih berarti 17-an. Sudah bendera hijau bertulisan pulang inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah juran siapa nang mati? Anu abahnya anu. Astagfirullah. Tadi malam kami mengopi gingsing di Haji Said punah. Mati leh. Malam tadi jangan bini keguguran sindok rinjing. Hai ngapa jadi mati? Sindok rinjingnya panas di sini. Jadi karena awaknya takajub jantungan mati. Oh, bukan sindok rinjingnya, karena panasnya tadi, karena jantungan tadi. Nah mati sini. Ya Allah, takajub dan orang. Padahal orangnya sehat aja, orangnya waras saja, tapi karena umurnya habis, apanya aja sebabnya meninggal. Makanya kita itu Bu harus waspada jangan orang Banjar beingat kita. Alhamdulillah kita didapat hidayah, syukur kita. Jangan lagi dilampas hidayahnya apapun halangannya. Karena ketika kita dapat hidayah itu banyak aja tuh rintangan halangannya yang membisiki di telinga kita supaya kita kembali ke asal pulang. Yang tadi gawian tahu dunia aja dikajar tadi. Sekarang kita bisa membagi waktu kita banyak akhirat, syukuri benar. Itu tanda Allah mengatur hati kita, itu tanda Allah sudah menyayangi kita. Maka terima kasih, syukuri, jangan sampai hidayahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua syarat sembahyang mayit, rukun sembahyang mayit berdiri bagi yang puasa. Seperti berdirinya sembahyang 5 waktu. Jadi kalau sembahyang mayit ini kan fardu kifayah, wajib berdiri. Lain dengan sembahyang sunnah yang lain. Kalau sembahyang sunnah yang lain itu berdiri tadi boleh inya berduduk walaupun sembahyang sunnah, walaupun orangnya sehat. Misalnya ini sembahyang duha, aku boleh berdiri, lalu bawahnya berduduk, sah nih duhanya, sah. Sembahyang tahajud sunnah, padahal mampu hanya berdiri, tapi bawahnya berduduk, sahlah, sah. Tapi kalau sembahyang sunnah, ia mampu berdiri lalu berduduk, itu tetap sah sembahyang sunnahnya, cuman pahalanya kurang. Ibarat 150 aja lagi dapat. Berbeda dengan orang yang sembahyang berduduk karena uzur, karena sakit. Waktu sembahyang wajib berduduknya sembahyang, maka pahalanya sama dengan inya sembahyang berdiri, sama. Loh, tapi inya duduk Pak Ustaz, bujur inya duduk, tapi duduknya itu ada kehendaknya karena penyakit, makanya inya berduduk sembahyang. Makanya kita kalau sakit asam urat banget, jangan tadi berdiri sembahyang, bawah aja berduduk. Aku Ustaz kalau sembahyang berduduk merasa kurang sempurna. Loh, justru kita berduduk tadi itu sempurna sembahyang kita. Nah tadi pahalanya sama dengan orang yang sembahyang berdiri, karena kita sakit tadi. Yang ketiga rukun sembahyang mayit 4 kali takbir, yaitu dengan takbiratul ihram. Jadi yang pertama itu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, dengan itu yang dimaksud dengan 4 kali takbir. Yang keempat membaca Fatihah sesudah takbir yang pertama. Yang kedua membaca selawat atas Nabi sesudah takbir yang kedua. Yang keenam membaca doa bagi mayit dengan ditentukan dengan dia sesudah takbir yang ketiga. Apa doa bagi mayit setelah takbir yang ketiga? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Paling kurang bila kita kada hafal, paling kurang ini nah, yang imbah takbir ketiga itu Allahumma ghfir lahu, paling kurang. Aku ngitung bang hafal guru aja, marah ya kata bapak. Cuman nang kayak ini nyembahyangnya amplopnya pasang tipis sih kan. Nyandep bang bejatnya tadi. Ampun kami di kampung tuh baik jarang amplop sembahyang mayat nih juran. Bila ada aja mendengar tuh orang kematian, rami orangnya datangan nyembahyangkan. Kadang amplop kadang. Kadang-kadang nanti mengerti itu amplop baju itu pun kadang-kadang 5.000 dari isinya. 5.000 dari. Ada, cuman kebanyakan kada. Kita kan di Tembilahan karena di kota ini kan mau kada mau harus amplop tadi. Yang jelas kakawanan lah dulu guru-guru kita itu jelas kedatangan tadi.
Kalau misalnya nang amplopnya tambal tadi, syuting amplop 100.000 isinya, bah itu yang kada sembahyang lompatnya bayang kan. Ya. Allah Akbar, ya nak pakai rukuk atau sembahyang. Ya kawan kenapa pakai rukuk? Barangnya lagi aja, yang penting dapat 100.000. Hehe. Makanya kita nih membagikan amplop harus hati-hati juga, jangan juga sembarangan. Orangnya kada bisa nyembayangkan mayat kayak apa? Hah? Ada boleh kita mengambil duitnya? Lah makanya cari, nih misalnya mengikutnya amplop 10, lah cari nang bisa nyembahyangkan mayat. Kan kita kenal ini nang rajin tolak pengajian ini biasa bisa nyembahyangkan mayatnya. Ada nang sekong nih kadang sembahyang kadang kada. Nah jangan diunjuki. Ya, bukan apa pun kita mau unjuki, inya kada bisa nyembahyangkan kayak apa. Lah, nah maka ingatakan tak setelah takbir yang ketiga itu doa mendoakan mayat. Apa doa bagi mayat? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu wa aqim nuzulahu sampai habis. Paling kurang amun kita kada hafal cukup Allahumma ighfir lahu. Nah itu paling kurang sudah, paling kurang. Yang ketujuh memberi salam sesudah takbir yang keempat. Jadi sesudah takbir yang keempat itu menurut sebagian pendapat ulama itu langsung aja salam. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Nah ada kita kan ada bacaannya tuh. Allahu Akbar setelah takbir yang keempat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Makanya coba perhatikan pian kalau di Makkah, kalau di Madinah itu kalau nyembahyangkan mayit itu setelah takbir yang keempat langsung salam. Langsung salam. Coba perhatikan. Ya kan di Makkah itu kalau setelah sembahyang 5 waktu, sembahyang Jumat, nyembahyangkan mayit. Ada terus yang meninggal di Makkah itu. Itu selesai takbir yang keempat Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Nah ada kita kan bacaan dulu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Jadi yang mana bagusnya Pak Ustaz? Menurut bagus yang bacaan ini. Nah kalau sudah dibaca Allahumma la tahrimna ajrahu sudah habis barulah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah wabarakatuhnya itu ditambah. Kalau sembahyang wajib 5 waktu ada boleh nambah wabarakatuh, cukup Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau sembahyang mayit sunnah ditambah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sunnah. Dan yang kawan dihiga jangan menjawab Waalaikumsalam. Jadi ada kita nih salam, lah ada kita nih salam, kada perlu dijawab. Di antaranya apa? Bila kita memberi salam di kuburan, itu jangan dijawab. Bila pian masuk kubur Tanjung Harapan, Assalamualaikum ya ahlal kubur, lalu dijawabnya kayak apa kira-kira? Waalaikumsalam, masuk, jadi yang benar. Tadi jadi penjara, bukan jadinya. Nah, makanya tuh jangan dijawab tentang itu. Lah, kita memberi salam bagus. Menjawab salam hukumnya wajib. Tapi yang mana ganal pahalanya Ustaz? Yang paling ganal pahalanya yang memberi salam. Makanya usahakan kita bila hendak berpisah, bila tatamu salam dulu. Assalamualaikum. Jangan halo bro. Itu kan ada ajaran Nabi yang kayak gitu. Halo geng. Ada Nabi Assalamualaikum. Bila hendak berpisah Assalamualaikum warahmatullah. Ini Nabi mengajarkan nang kayak itu tuh. Lah sampai kita itu bila hendak masuk rumah, pakai Assalamualaikum. Itu ujar ulama apa? Setan-setan yang mengiringi di belakang kita ini tidak bisa masuk. Dengan sebab kita membaca Assalamualaikum sebelum masuk rumah. Tapi kalau kita masuk rumah kada pakai Assalamualaikum, maka setan yang mengiringi di belakang kita ini umpat dia masuk ke dalam rumah. Amun kita dari kabur, maka setan kabur masukkan ke rumah. Amun kita dari pasar, setan pasar masukkan ke rumah. Loh, ada ustaz setan dari pasar?
banyak itu setan itu jin-jin itu paling ketujuh di pasar. Makanya di pasar itu banyak orang lalai. Banyak orang lalai. Apalagi asik nang bermain apa namanya ngebahan pas batu itu namanya kan. Ya, si Dini kan kita tiga Jumat kan doa tolak bala taras kan istighasah lah. Jadi ada si Dini berdoa tolak bala ini. Ada nangnya bala berapa aja? Balak berapa aja? Ya Allah. Orang berdoa tolak bala, Allah marfa'annal bala. Sambatnya balak berapa? Balak 6 ke balak 7 aja. Coba. Terlalu benar nih. Jadi orang berdoa itu tolak balak lain, balak 6 lain. Tahan baharian lah, asik pepandiran, asik di pasar, di kadai kopi aja, tahan baharian. Berarti itu orang itu terpengaruh dengan nang budaan setan tadi. Lah, nah, makanya ibu-ibu bila lakinya lambat bulik ke pasar, telepon bulik bangai lah. Nih gas habis nih. Nah. Habis sudah. Kemudian yang ke-7 tadi memberi salam sesudah takbir yang keempat. Nah lalu pertanyaannya, waktu salam tadi Pak Ustadz, apakah diusap muka diusap kadang? Ini ada beda pendapat. Ada yang mengatakan ketika salam waktu sembahyang mayit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan salam kayak biasa. Ada yang mengatakan kada payah. Kalau Pak Ustadz tolong lebih mengikut yang maksud kayak ini. Lebih mengikut yang maksud. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada apa-apa. Kadang-kadang ada pahamnya kan maunya usap kita. Boleh aja ada apa-apa. Tetap sah sembahyangnya. Cuma bagusnya diusap kepala kayak dia. Nah. Perhatian. Dan bermula salam di sini seperti salam sembahyang 5 waktu. Kena ingatkan nih lah. Salamnya sembahyang mayit, sembahyang jenazah sama seperti sembahyang 5 waktu pada cara-caranya dan bilangannya. Yo, kalau salam sembahyang mayit, sembahyang 5 waktu kayak apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Kan diusap nih. Cara-caranya sunnah-sunnahnya sama. Waktu kita salam sembahyang 5 waktu sunnahnya apa? Nah, diusap muka dari ubun-ubun sampai ke dagu. Berarti kalau kita sembahyang mayit kayak itu juga salamnya. Nah ini keterangannya nih lah salamnya, cara salamnya sembahyang mayit kayak apa cara salam sembahyang 5 waktu. Nah jadi diusap kayaknya. Nah, itu sunnah hukumnya tadi. Perhatian dan tiada wajib apa-apa sesudah takbir yang keempat. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Sebelum membaca doa, mungkin dari jemaah ada yang ingin ditanyakan tentang masalah tadi atau yang lain, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir kutub ya. Zikir kutub apa tuh? Kalau wali kutub ada. Zikir kutub biasanya kan kita yang dianjurkan ketika hendak meninggal itu baca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Atau zikir Nabi Yunus itu. Atau disunnahkan ketika kita sakaratul maut atau hendak mati tadi waktu sakit membaca qul huwallahu ahad 40 kali atau 100 kali. Itu aja yang disunahkan. Adapun zikir kutub, nah kami belum tahu itu. Nah itu. Ya, mungkin zikir kutub itu ya zikir yang dibaca oleh para wali kutub mungkin ya. Nah,
Nah, tapi yang dianjurkan di dalam fikih yang kitab kita ajarkan ini, itu waktu kita sakit menjelang sakarat itu dianjurkan membaca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali dan membaca qul huwallahu ahad sebanyak 100 kali. Nah itu. Jadi mau kita sakit lah banyak-banyak membaca itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Orang yang membaca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ini, yang membacanya ini insya Allah kesusahannya hilang, kesedihannya hilang. Jadi kita tuh bina galau aja, jangan tapi mendengarkan lagu-lagu nang sedih. Ini bila galau bakal hiwan bini, lagu Malaysia didengarkan. Kayak apa ada tambah sedih, lagu India judulnya kocok-kocok tahi pulang la ilaha illallah. Nah jadi kayak apa Ustaz? Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dibanyaki aja baca itu, insyaallah hilang kegalauan kita, insyaallah hilang kesedihan kita berkat tasbih Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal mu'akhir. La ilaha illa anta ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.